Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita ke segmen keempat atau segmen terakhir daripada outline yang memang harus dikerjakan sebelum nanti proyek ini dilakukan. Ya, kenapa bagi saya begitu penting segmen keempat, di mana segmen keempat ini berbicara tentang rencana implementasi. Jadi rencana konkret yang disusun secara detail agar bisa terlihat tahapan, waktu, penanggung jawab dan capaiannya apa. Nah, secara eh, sederhana eh, bisa dilihat ya rencana implementasi. Jadi pada rencana implementasi itu ada tiga hal yang harus disiapkan, yakni tahapan implementasinya, yaitu eh, rencana kerja, jadwal waktu, dan penugasan anggota. Nah, kalau saran saya sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan pada saat perkuliahan, yakni tidak perlu membuat tiga segmen ini secara terpisah gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda bisa memahami rencana implementasi yang sementara Anda buat, itu dibuat saja dalam satu tabel sederhana, di mana ditulis eh, kapan gitu ya, deskripsinya kapan, lalu disampaikan H-1 gitu, bukan H-1, minta maaf, H1 maksudnya hari pertama. Eh, apa yang Anda lakukan ya? Ya, misalkan dimulai dengan eh, berkumpul. Misalkan target H1 adalah Anda mendapatkan 5 informan misalnya. Oke, itu target misalnya. Ya, dan target itu nggak perlu ditulis. Nah, untuk mendapatkan target ini, terus kemudian Anda akan melakukan wawancara. Nah, untuk melakukan wawancara ini Anda urai pada eh, H1 itu, seperti misalkan Anda berkumpul di mana, jam berapa, siapa yang bertanggung jawab untuk menginformasikan eh, perkumpulan itu. Kemudian setelah kumpul mungkin ada briefing gitu ya. Kita akan kumpul jam 8.00, eh, terus jam 8, setelah berkumpul jam 8.00 mungkin sampai jam 8.30 adalah briefing dan persiapan kelengkapan, misalkan HP, alat perekam, interview guide dan lain-lain itu udah disiapkan semua, nah, sebelum jalan. Nah, 8.30 kemudian mobilisasi terjadi ke lokasi, misalkan Anda mau ke sekolah. Nah, itu dituliskan apa sih 09 eh, 00 kita tiba di sekolah. Nah, kemudian setiap orang eh, kemudian dijelaskan perannya apa dalam situ. Misalkan sebagai penunjuk jalan, misalnya. Oke, si A jam 09.05 sebagai penunjuk jalan gitu ya, dan lain-lain. Jadi pada deskripsinya itu dijelaskan tahapan per tahapan lebih detail dibandingkan pada bab mohon maaf kalau kita lihat sebelumnya timeline dan deadline. Kalau timeline dan deadline kita bisa bikin per minggu atau per range tertentu ya. Nah, tapi kalau implementasinya itu dia per tahapan gitu. Jadi dia jauh lebih rinci ketimbang pada timeline. Jadi apa sih yang mau dilakukan hari pertama, apa yang mau dilakukan hari kedua, itu diurutkan dan dirinci secara jelas agar nanti di sini ada mohon maaf, ada kejelasan antara tujuan eh, mohon maaf bukan tujuan proyek, antara tugas dan tanggung jawab yang sudah direncanakan pada deskripsi proyek itu. Nah, artinya apa? Ketika di tugas dan tanggung jawab tadi itu si A kemudian tugasnya mewawancarai, maka pada implementasi ini si A harus melaksanakan itu, atau tertulis si A melakukan wawancara dengan dua atau tiga orang atau berapa yang memang ditargetkan. Nah, sementara teman-teman yang lainnya eh, juga yang melakukan wawancara itu akan kelihatan ikut membantu si A tersebut. Jadi eh, pada implementasi ini sangat penting karena melihat keaktifan ataupun melihat perencanaan real yang akan dilakukan setiap orang. Nah, rencana ini tentunya tidak selamanya itu bisa berjalan normal. Misalkan pada perencanaan ya, rencana implementasi itu 0800 kita berkumpul sebelum nanti kita ke sekolah. Nah,
pada realitasnya di hari tersebut, misalkan terjadi hujan dan terjadi eh, keterlambatan, misalkan hujan deras atau bagaimana ceritanya, eh, kemudian digeser menjadi jam 10. Nah, rencana ini tidak perlu dirubah, gitu loh. Biarkan saja rencana ini. Nah, nanti dirubah pada apa? Pada logbook kelompok atau laporan kegiatan kelompok implementasinya. Nah, di situ baru sangat kelihatan bahwa dari rencana jam 8 eh, akan dilakukan, namun pada faktualnya, pada faktanya itu dilakukan jam 10. Nah, pada kolom di situ, kolom laporan kelompok itu, logbook kelompok, akan dituliskan apa penyebabnya, hujan atau macet, ada teman yang mungkin dapat sesuatu hal gitu yang membuat akibatnya kelompok harus berkumpul di jam 10. Jadi rencana dibuatkan, tidak perlu lagi dirubah atau diotak-atik. Nah, yang nanti pada penyesuaiannya itu pada logbook kelompok. Oke, saya pikir itu sederhana. Jadi setiap kelompok harus bisa memastikan realisasi daripada perencanaannya agar terlihat jelas bahwa apa yang mereka mau lakukan, apa yang kelompok mau lakukan dari tahap pertama hingga tahap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah eh, pemahaman Anda dalam membuat outline ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.